ada sosok seorang perempuan berbaju putih lagi memandang kejadian seperti ini sambil berbicara. Lagi apa kamu di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malam horor semua, dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu disehatkan, yang sakit segera disembuhkan, dan semoga rezeki-rezeki kalian semua sahabat-sahabat malam horor semakin dilimpahkan. Amin. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih yang udah tekan tombol subscribe-nya, dan sudah nge-like, dan sudah share, yang sudah berbagi komentar di kolom komentarnya malam horor. Saya banyakkan terima kasih saran, support, dan doanya untuk kemajuan channel malam horor ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kita masuk ke cerita. Ada sebuah cerita yang masuk ke malam horor yang dikisahkan oleh Dian yang harus menempati satu rumah mes karyawan yang ternyata mes karyawannya itu angker, di mana dikisahkan kepada saya bahwa mes karyawannya itu ternyata berdampingan langsung dengan sebuah rumah sakit yang dimana kamar mayatnya berdampingan langsung dengan mes karyawan. Penasaran kan gimana ceritanya? Tong kemana-mana, cicing di dia. Kita kembali ke cerita. Kisahnya diawali saat itu di akhir tahun 2013. Dian yang saat itu bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang finance, yaitu bidang keuangan. Dian menuturkan kepada saya bahwa saat itu, hari itu, Dian ditugaskan untuk berangkat ke sebuah kota di Jawa Barat, yaitu kota Karawang, di mana perusahaan tempat Dian bekerja saat itu yang di Bandung ternyata membutuhkan Dian untuk membantu perusahaan cabangnya yang ada di kota Karawang. Dian menuturkan bahwa hari itu juga Dian masih ingat sekitar pukul 2 siang Dian berangkat menuju kota Karawang, di mana Dian berangkat ke sana diantar oleh drivernya perusahaan itu memakai mobil dinas perusahaannya itu. Setelah menghabiskan waktu sekitar 2 jam lebih, Dian akhirnya sampai di kota Karawang. Sesampainya kota Karawang, singkat cerita, Dian sampai di rumah mes karyawan itu. Setelah Dian sampai, Dian keluar mobil didampingi oleh driver yang mengantar Dian. Dian berbicara, "Sudah sampai ya Pak?" "Oh iya Bu." Nah, ternyata Dian mencoba melihat sekeliling. Ternyata rumah itu terletak masih berada di jalur ramai, masih berada di jalur utama. Dan pas dia lirik ke sebelah kiri, ternyata
itu sebuah rumah sakit besar. Dian tidak berpikiran apa-apa. Dian hanya menuturkan kepada saya bahwa dia ke sana untuk bekerja. Dia berkomitmen, Dian juga bertanggung jawab atas tugas yang dia terima dari atasannya yang di Bandung. Akhirnya, Dian bertanya kepada Bapak driver, Bapak mau masuk dulu ke rumah atau gimana? Oh saya Bu mau langsung ke Bandung karena besok saya ada tugas lagi. Dan Ibu, rumah ini tadi sudah saya dapat kabar kata driver bahwa rumah ini sudah dibuka kuncinya Bu, gerbangnya atau pintu utamanya oleh petugas yang ada di cabang sini Bu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Setelah ngobrol sejenak, Dian akhirnya berbicara kepada Bapak driver itu. Bapak sekarang mau pulang aja ke Bandung langsung. Oh iya Bu Dian, saya mau langsung pulang ke Bandung. Oh ya Pak, hati-hati. Terima kasih sudah mengantar saya sampai di sini. Dan akhirnya Bapak driver pun berangkat lagi pulang ke Bandung. Singkat cerita, karena pintu rumah itu dan gerbangnya sudah tidak dikunci, sudah ada yang buka dari petugas dari cabang perusahaannya yang ada di Kota Karawang. Akhirnya dia masuk, buka gerbang, masuk. Dan dia menggambarkan kepada saya bahwa bentuk rumah itu berbentuk era tahun 80-an dibangunnya. Jadi posisinya bukan bangunan baru tahun sekarang-sekarang. Dia menuturkan juga kepada saya bahwa rumah itu besar sekali karena dari halaman depannya pun terlihat sangat luas dan samping kirinya dia itu ada garasi buat mobil yang masuk mungkin lumayan 2 atau 3 mobil lah. Dian mencoba masuk ke sana dan akhirnya Dian memegang handle pintu utama menuju rumah itu dan Dian buka. Dan Dian merasakan bahwa ada rasa auranya sangat berbeda saat pintu rumah itu dibuka. Dan Dian merasakan bahwa apa benar saya harus tinggal di rumah ini dengan rumah sebesar ini sendirian. Dikarenakan Dian tugas, yaitu dia berkomitmen melaksanakan tugas dari kantor sebaik-baiknya. Sebelum dia melangkahkan kaki lebih jauh lagi ke dalam rumah, ternyata dari arah belakang Dian yang Dian istilahnya mau masuk ke rumah, ada yang manggil, permisi. Dia membalikkan badan. Oh ternyata di depan gerbang halaman depan ternyata ada seorang bapak-bapak yang bilang permisi. Akhirnya Dian dengan ramahnya tersenyum sambil menghampiri bapak itu. Iya Pak, bisa saya bantu? Oh iya Bu, Ibu yang dari Bandung ya? Oh iya Pak, betul. Bapak dengan siapa? Oh saya dengan Yanto Bu. Oh Pak Yanto, ya gimana Pak Yanto? Saya ditugaskan oleh kantor untuk kesini untuk membantu Ibu beres-beres dan bersih-bersih rumah ini Bu. Karena mohon maaf tadi pagi saya hanya membuka gerbang sama pintu rumah ini Bu. Oh gitu ya Pak Yanto. Terima kasih ya sudah mau berkunjung sini dan mau bantu-bantu saya. Oh ya Bu, sama-sama. Barang-barang Ibu bawa di sebelah mana? Oh itu Pak, udah di halaman teras rumah Pak. Oh yaudah saya bantu Bu masuk ke dalam. Dan akhirnya mereka berdua berjalan masuk ke rumah itu. Setelah itu Pak Yanto membawa barang bawaan ya, seperti koper yang merupakan isinya pakaian kerja dan mungkin baju ganti Dian saat itu dibawa. Dan dia menanyakan,
Pak Yanto, kira-kira saya nanti buat istirahat di kamar sebelah mana ya Pak Yanto? Nah, Pak Yanto menjelaskan bahwa di rumah ini ada 3 kamar besar. Yang satu ada berdampingan langsung dengan garasi, yang 2 berdampingan dan ada toiletnya di situ di luarnya. Tidak toilet dalam kamar, ini toiletnya masih di luar. Nah, posisinya di belakangnya ada dapur, terus ada toilet lagi di dapur, dan di belakangnya ada halaman belakang, Bu. Cuman mohon maaf, kata Pak Yanto mengatakan bahwa semuanya belum dibereskan, Bu, karena ini mendadak, kata Pak Yanto. Dan sedetail itu Pak Yanto menerangkan sama Dian. Dan Dian pun tersenyum ramah. Oh iya Pak, terima kasih, nggak apa-apa Pak. Mungkin sambil berjalan aja nanti Bapak bisa bantu saya lagi. Oh iya Bu, pasti Bu. Nanti saya bantu Ibu beres-beres dan bersih-bersih buat yang lebih detailnya nanti. Mungkin untuk saat ini saya akan bersihkan kamar Ibu yang mau Ibu tempati nanti yang sebelah mana, dan saya bersihkan dan saya rapikan. Oh iya Pak, terima kasih. Menurut Bapak saya tidur yang mana Pak kamarnya? Lebih baik yang ini Bu, yang dekat kamar mandi ini Bu. Nah, jadi Ibu kalau nanti mau ke air, Ibu nggak jauh-jauh. Oh gitu ya Pak. Oke lah Pak, saya menempati kamar yang ini. Oke Bu, nanti saya bereskan. Dan akhirnya singkat cerita, mereka membereskan bersama-sama kamar yang akan nanti Dian tempati. Nah, akhirnya setelah sekian lama beres-beres, dia menceritakan kepada saya, mungkin itu sekitar jam 9 lebih malam. Akhirnya Pak Yanto pamit pulang karena saat itu Pak Yanto merasa bersih-bersih atau beres-beresnya udah beres. Akhirnya dengan rasa hormatnya Pak Yanto ke Dian akhirnya minta izin. Bu Dian, saya minta izin untuk pulang. Nanti Bu Dian kalau ada apa-apa bisa nanti minta bantuan saya pas di kantor nanti Bu. Oh ya Pak, terima kasih Pak atas bantuannya Bapak hari ini, saya menghargainya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Hati-hati di jalan Pak. Iya Bu Dian, terima kasih. Akhirnya Pak Yanto saat itu pulang. Dan Dian pun yang saat itu sendirian di rumah itu merasakan keheningan, sepi. Padahal dia menuturkan pada saya rumah itu ada dekat jalan utama. Masih terdengar mobil, motor yang lewat. Cuman itu seperti jauh karena besarnya rumah itu. Karena menurut dia kamarnya pun satunya besar sekali. Besar. Nah, di situ dia menuturkan kepada saya bahwa setelah acara beres-beres kamar yang buat dia tempati, dia akhirnya mandi, membersihkan diri. Sudah itu dia beranjak ke tempat tidur untuk beristirahat. Mungkin karena saat itu, hari itu dia lelah setelah perjalanan dari Bandung ke Kota Karawang. Setelah itu langsung beres-beres kamar rumah. Akhirnya dia tertidur pulas. Dan akhirnya keesokan pagi, dengan aktivitas biasa dia bangun pagi, mempersiapkan diri berangkat ke tempat kerja. Setelah tempat kerja dia memperkenalkan diri Dian siapa, tugasnya apa. Akhirnya Dian bertemulah dengan atasannya yang di sana. Dian di briefing sebentar tugas-tugas yang harus dia laksanakan di situ seperti apa, briefingnya seperti apa. Akhirnya dia bilang, siapa, saya akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya. Setelah itu, singkat cerita, dia bekerja, akhirnya datanglah jam pulang. Sekitar jam 4-an dia akhirnya pulang ke tempat ke mes karyawannya itu, ke rumah itu. Ternyata kantor sama rumahnya itu tidak jauh, bisa ditempuh dengan jalan kaki. Nah, akhirnya Dian
pulang jalan kaki. Nah, setelah sampai di rumah itu, di mes karyawannya itu, akhirnya Dian merasakan suatu hal yang sebenarnya Dian tidak diduga awalnya. Kejadiannya ada di saat malam hari, di saat Dian mau tidur, di saat Dian mau memejamkan mata, seolah suara itu terdengar seperti suara seorang wanita berbisik ke telinganya Dian. Kamu lagi apa? Dian yang saat itu sudah tidur tapi belum terlalu nyenyak, terbangun, terperanjat dari tempat tidur. Barusan siapa yang ngomong? Akhirnya Dian terdiam, masih terduduk di tempat tidur, memikirkan, apa ini halusinasi? Apa ini mimpi? Tapi aku masih sadar, belum tidur bener-bener nyenyak gitu tidurnya. Akhirnya Dian dengan sedikit masih berpikiran rasional, dan akhirnya kembali tidur. Dan malam itu tidak terjadi apa-apa. Di malam selanjutnya ternyata itu yang membuat Dian akhirnya keluar dari rumah itu. Dikisahkan bahwa setelah Dian bekerja seharian dan pulang sore hari, Dian jalan kaki dari kantornya menuju mes karyawannya itu. Sebelum dia membukakan pintu, belum megang nih, mau megang, si handle pintunya sudah ada yang menggerakkan dari dalam rumah. Yang terperanjat, ada siapa di rumah? Apa ada karyawan lain kah? Atau siapakah? Setahu dia, hanya Dian seorang yang baru tinggal di mes itu. Akhirnya Dian yang masih ketakutan memutuskan kembali lagi ke kantornya. Dia jalan kaki cepat-cepat. Dan ternyata kantornya itu masih ada rekan-rekan kerjanya yang masih belum pulang. Laki-laki, istilahnya perempuan masih ada, karena harus ada kerjaan deadline yang harus dibereskan hari itu juga. Dan akhirnya Dian datang ke kantor bilang, ada yang bisa ini nggak, bantuin aku nggak? Teman-temannya kaget, kok kamu pulang lagi ke sini? Ada apa? Teman-temannya bilang, rekan-rekannya bilang, iya, barusan aku pas mau ke mes itu, sebelum aku megang handle pintu itu, pas aku mau pegang, handle pintunya udah ada yang gerak-gerakin dari dalam. Aku pikir ada karyawan lain yang baru masuk ke sana. Terus kamu buka? Nggak berani lah aku, makanya aku kesini. Minta tolong kalian untuk nemenin aku dulu ke sana. Gimana? Yang lain sambil berpandangan, akhirnya mereka memutuskan untuk menemani Dian kembali ke mes karyawannya itu. Akhirnya mereka mengantarkan Dian ke rumah itu. Dan ada temannya laki-laki, sebut aja lah namanya Taufik. Nah, Taufik ini membukakan pintu perlahan. Akhirnya
Taufik, Dian, terus ada teman wanita Dian, kita sebut aja Santi, masih terbengong gini, matanya masih lihat-lihat ke sana kemari, apakah ada orang atau tidak. Dan ternyata emang tidak ada siapa-siapa. Akhirnya mereka masuk ke rumah itu, dan Dian bilang sama Taufik, Fik, coba kamu cek dulu deh rumahnya ke dalam, takutnya ada orang kan. Dian yang saat itu masih berpikir rasional bilang sama Taufik seperti itu. Taufik bilang, oke, aku cek dulu ke dalam ya, takutnya ada orang atau apa. Oke. Akhirnya Taufik dia berjalan ke dalam, memeriksa keadaan rumah sekitar di dalam gimana. Nah, ternyata memang gak ada siapa-siapa. Walaupun di situ Taufik tergesa-gesa, dan itu menjadi pertanyaan buat dia. Kenapa Taufik bisa tergesa-gesa seperti itu? Dan akhirnya setelah Taufik cek rumah itu aman, Dian dan Santi akhirnya ikut masuk ke dalam rumah. Dan Dian meminta kepada Santi, San, kamu tidur dong di sini malam ini aja. Gimana ya? Aku kan masih banyak kerjaan. Dian dan Taufik pun sama, karena mereka ada kerjaan deadline yang harus kerjakan sama. Dan akhirnya dia ngomong gini, udah nanti aku bilang sama atasan deh, biar ada toleransi kerjaannya masih bisa dikerjain besok gitu. Gak bisa, aku harus kembali ke kantor. Dan akhirnya setelah itu Taufik dan Santi, rekannya Dian ini, kembalilah ke kantor. Diceritakan Dian sama saat itu sama saya bahwa terasa hening, sepi, padahal posisi rumah itu ada dekat jalan utama. Dan akhirnya teror horornya itu ada di malam itu. Kembali lagi singkatnya, Dian pas mau beranjak tidur, Dian merasakan ada hal yang bikin Dian benar-benar angkat kaki dari rumah itu. Jadi posisinya Dian tuh tidur. Nah, posisinya si pintu kamarnya terlihat sama mata ada di sebelah sana. Pas Dian sudah mau tidur, terdengar. Sebenarnya Dian saat itu belum tidur-tidur nyenyak, masih tidur-tidur ayam lah. Dian mengabarkan bahwa itu ada sekitar jam 10-an gitu, 10-an malam. Atau mau jam 11, dia menceritakan kepada saya bahwa pintu kamarnya ditutup. Nah, terdengar di toilet samping kamar dia, kerannya ada yang membuka keran airnya, dan terdengar air itu mengucur ke bak kamar mandi. Dian terkaget, siapa yang ke kamar mandi malam-malam gini? Sedangkan di rumah itu hanya Dian sendiri. Merinding gue, merinding. Akhirnya Dian dan sisa-sisa keberanian Dian mencoba keluar kamarnya, bukan pintu, ke kamar mandi, dan menutup kerannya itu. Dan Dian berpikir rasional, kalau kerannya terus dibuka airnya kebuang gitu mikirnya. Akhirnya setelah itu Dian kembali ke kamarnya.
Setelah dia mau lagi beranjak tidur kembali, sudah memejamkan mata, terdengar keran air yang ada di kamar mandi itu terbuka lagi, terdengar lagi airnya ke bak mandi di kamar mandi itu. Dia terkaget. Siapa ya yang mainin keran kamar mandi jam segini? Mau tidak mau, Dian pun kembali bangun, beranjak lagi keluar kamar untuk mematikan lagi keran airnya itu. Dia matiin keran airnya, kembali lagi ke kamar. Udah, aku mau tidur aja. Ternyata pas mau tidur, terdengar suara yang lari-lari di area dapur. Dian semakin terbangun saat itu. Ada siapa lagi di rumah ini lari-lari, dan dia mengabarkan ke saya, ngasih info ceritanya ke saya bahwa itu seperti lari-lari anak kecil yang lagi bermain-main. Dia semakin terbingung. Akhirnya dia mencoba keluar kamar, memegang handle pintu kamarnya, menengok ke belakang, membuka pintunya, menengok ke belakang ke area dapur, dan memang tidak ada siapa-siapa di situ. Dan akhirnya teror horor paling menyeramkan yang Dian ingat sampai detik ini. Setelah dia tutup pintu, dia balik kanan menuju tempat tidurnya. Pintunya kebuka kembali. Pas Dian membalikkan badan menuju melihat ke arah pintu dan pikiran, siapa yang buka pintu? Apa itu buka pintu? Aku menutupnya tidak pas atau gimana? Dia membalikkan badan dan terkagetnya dia karena ada sosok seorang perempuan berbaju putih lagi memandang ke Dian seperti ini sambil berbicara. Lagi apa kamu di sini? Akhirnya Dian saat itu tidak ingat apa-apa lagi. Sampai esok hari, Dian terbangun, bergegas membereskan semua baju, pakaian, ganti pakaian kerja, semua peralatan yang dia bawa dari Bandung. Dia packing lagi, dia beranjak pergi dari rumah itu. Dan kembali ke kantor itu bilang, saya minta izin untuk kembali ke Bandung saat ini juga. Teman-temannya, atasannya semua kaget. Kenapa? Ternyata kalian tidak bilang sama saya kalau rumah itu angker. Rekan-rekannya, atasannya semua terdiam. Tidak ada yang ngomong. Akhirnya ada temennya, Dian, yang bilang bahwa saya tidak berani memberitahukan ke Dian bahwa rumah itu memang angker.
Dian bilang, kenapa kamu tidak bilang? Ya, saya berpikiran mungkin Ibu Dian lebih berani dari kita-kita. Dan dari sini Dian mengambil simpulan bahwa sebenarnya dia merasakan ada yang lupa ternyata. Bahwa di sini Dian lupa pas pertama kali masuk ke sana tidak mengucapkan salam, tidak pamitan. Kalau bahasa Sundanya tidak sasadu dulu, tidak mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Dian menuturkan kepada saya, dari kejadiannya Dian berpesan bahwa kemanapun kita mau berkunjung, mau itu ke rumah siapapun, apa itu rumah kosong, apa itu rumah berpenghuni, berucaplah salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu dia berpesan kepada saya. Bisa diambil kesimpulan dari sini bahwa dia ngomong sama saya, mau percaya atau tidak, bahwa saya sendiri mengalami hal-hal seperti itu. Makhluk-makhluk astral seperti itu memang ada karena saya mengalami. Saya merasa ada yang lupa, ada yang salah, bahwa saya tidak pamit dulu, tidak mengucapkan salam dulu. Dia berpesan, kemanapun kita berkunjung, kemanapun kita akan datangi, pamitlah dulu, berikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu pesan. Akhirnya Dian saat itu juga kembali lagi ke Bandung. Jangan kemana-mana, tong kemana-mana, cicing didinya. Tunggu kisah-kisah horor lain yang lainnya dari malam horor. Dan jangan lupa pijit tombol subscribe-nya, like-nya, share-nya, terus komen di bawah kolom komentarnya malam horor untuk kemajuan channel malam horor ini. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.